Halo, jumpa lagi dengan saya Ari di tembolok.id dan kali ini kita akan membahas tentang manfaat dari MRTG di Mikrotik. Kita akan bahas apa fungsinya MRTG, kemudian apa benefitnya untuk kita ketika kita akan melakukan perbaikan. Misalnya ada error di jaringan kita, kemudian kita memerlukan tool untuk membantu kita menemukan penyebab dari error tersebut. Nah, salah satunya adalah MRTG ini. Jadi MRTG itu apa? Kita akan bahas. Untuk yang pertama, secara gampangnya, panjangnya sini MRTG adalah Multi Router Traffic Grabber, yang secara awam bisa dikatakan bahwa sebenarnya ini fitur tidak hanya di Mikrotik, tetapi ini sebagai fitur standar ya untuk merekam history dari pemakaian resource di suatu jaringan. Kemudian datanya itu ditampilkan atau disajikan dalam bentuk graphing seperti ini datanya. Nah, mungkin Anda akan bertanya, dari data seperti ini apa yang bisa kita ketahui gitu kan. Nah, sebenarnya dari hanya data graphing seperti ini kita bisa tahu penggunaan bandwidth di Mikrotik kita, pemakaian CPU ataupun memori. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan dari data-data ini bahwa ini sebenarnya jaringan kita butuh tambahan bandwidth apa enggak, bandwidthnya kehabisan atau enggak, atau Mikrotik kita sudah saatnya di-upgrade apa belum gitu. Jadi kita bisa tahu dari data sesederhana ini. Jadi itulah fungsi dari si MRTG di Mikrotik kita ini. Jadi pastikan Anda mengaktifkan fitur ini untuk mengantisipasi ke depannya kalau terjadi error. Jadi setiap kali ada klien yang menghubungi saya untuk meminta bantuan memperbaiki jaringannya yang rusak atau yang error, biasanya yang pertama saya tanyakan adalah, "Pak, MRTG-nya udah dihidupin apa belum?" Dan kebanyakan dari mereka adalah menjawab, jadi mereka bingung, MRTG itu apa? Kemudian saya jelaskan bahwa MRTG seperti itu tadi, udah saya jelaskan. Nah, kalau ada data MRTG ini, saya akan baca MRTG-nya, kemudian saya minimal bisa menyimpulkan, umumnya keluhannya jaringannya lemot. Dari data MRTG bisa saya baca, apakah ini bandwidth-nya yang habis, atau ada masalah jaringan di jaringan distribusi, yaitu jaringan setelah Mikrotik yang menuju ke kliennya. Karena masalah lemot ini bisa terjadi karena kebanyakan, yang pertama adalah pemakaian CPU-nya udah tinggi. Itu artinya berarti si Mikrotiknya perlu di-upgrade atau bandwidth-nya udah habis. Yang solusinya adalah ya tinggal tambah bandwidth aja kan. Nah, untuk cara ngaktifin MRTG-nya ini gimana? Cara sebenarnya gampang banget nih. Jadi kita tinggal masuk aja ke Mikrotik, kemudian di menu Tools, di sini ada menu Graphing. Tinggal klik aja. Untuk graphingnya ini ada beberapa ya. 1, 2, 3, ada 3, yaitu interface, queue, sama resource. Interface ini kita bisa ngerekam, ya nanti istilah yang saya pakai adalah ngerekam karena dia itu akan merekam penggunaan dari interface tersebut yang berupa traffic bandwidth gitu ya. Setiap 5 menit nanti akan disajikan dalam bentuk graphing yang kayak tadi. Cara bikinnya umpamanya kita punya, tinggal klik aja kayak gini, klik. Kemudian interface mana yang akan kita bikin graphingnya? Contohnya biasanya adalah ISP kan. Untuk memantau pemakaian bandwidth dari ISP-nya kan berapa gitu masuk dan keluarnya. Ya tinggal klik aja, contohnya udah saya bikin ini. Ini store on disk-nya dicentang supaya kalau restart itu tetap kesimpan, kalau enggak nanti hilang. Jadi ini sudah saya bikin untuk ISP ada 2. Kemudian out-nya untuk yang klien saya juga pasang. Kemudian untuk queue rules ini tidak begitu penting ya, jadi saya nggak bikin. Kemudian yang penting adalah yang ini nih, resource rule. Tinggal klik aja kayak gini, terus dicentang, terus di oke aja. Udah, jadi resource rule ini nanti akan memonitor pemakaian CPU dan RAM. Nah, bagaimana cara mengakses MRTG ini? Nah, kalau udah ini diaktifkan, nanti tinggal kita masukkan ke browser IP dari Mikrotik kita ini 172.16.1011 ya. Kita buka aja kayak gini. 172.16.1011, enter. Kita tidak perlu login untuk mengakses MRTG ini. Cukup langsung klik aja di sini nih, grab. Kita klik. Setelah diklik, di sini ada nih yang paling atas ini. Saya perbesar dulu. Yang paling atas ini ya resource rule yang tadi nih, yang resource. Jadi kita bisa
ngelihat CPU, klik kanan aja, open tab kayak gini. Grafik yang selanjutnya adalah yang interface. Tinggal klik aja, open unit tab. Untuk membacanya bisa dari situ ya, atau di mikrotiknya langsung. Tadi kan ini dari web ya. Dari web dibuka atau di dalam mikrotiknya itu di sini. Bukan yang rules tapi yang grab. Sini tinggal klik 2 kali. Ini gedein. Nah, kayak gini, sama kayak yang tadi. Ada daily, weekly, monthly, yearly. Kalau di sini bisa lebih detail informasinya. Ada jamnya kayak gini nih. Ada jamnya, ada tanggalnya. Nah, tinggal diklik tahan. Kita geser kayak gini. Nah, ada cuman bedanya cuman itu. Begitu juga untuk yang resource grabnya, sama aja. Kayak gini. Kita gedein. Kita lihat. Nah, sama. Kayak gini. Nah, nanti di sini ada nih grab harian. Ada ini weekly, mingguan. Kemudian ada bulanan, ada tahunan di sini. Jadi kita bisa lihat nih. Contohnya gini. Penggunaan CPU. Jadi ini penggunaan CPU rata-ratanya di sini. Rata-rata 16%, paling tinggi ini 43%. Untuk sekarang itu 20%. Jadi pemakaian tertinggi itu bisa dilihat di sini. Ada jam 8 pagi. Terus jam berapa nih? 5, jam 8, jam 6 malam sampai jam 10 nih. Kelihatan kan? Biasanya ini pemakaiannya CPU naik ketika trafiknya naik juga. Oke, untuk CPU, pemakaian CPU sudah ya. Kemudian grafik yang selanjutnya adalah yang interface. Tinggal klik aja, open unit tab. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi di sini ada rekaman kayak tadi, sama ada daily, weekly, monthly, dan yearly. Jadi harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Di sini kalau yang monthly atau bulanan ini ditulisnya minggu ke berapa gitu. Nah, ini trafiknya. Dari sini kita bisa lihat nih bahwa contoh nih ada kasus. Ada kasus kenapa ya setiap jam, katakanlah jam 8 malam kok gamenya jadi lemot, padahal kalau belum jam 8 kayak siang itu gamenya lancar. Nah, nanti kita bisa lihat di sini nih. Kita lihat MRTG di jam tersebut, katakanlah jam 8. Oh, seumpama nih, oh ini tinggi banget sampai mentok. Umpamanya kita langganan berapa Mbps, katakanlah 100. Oh, ini sudah sampai 100 gitu kan. Sampai mentok 99, ya pantas saja lemot karena bandwidthnya berarti habis. Solusinya apa ya? Tinggal tambah bandwidth aja. Kayak gitu. Di sini ada statistiknya nih. Jadi kapan pelanggan kita mulai menggunakan internet dan kapan sepinya, kapan ramainya, kita bisa lihat di sini. Yang dijadikan acuan biasanya adalah peak time atau pemakaian tertingginya. Jadi umpamanya pemakaian tertinggi di jam, kalau ini kan kejadiannya di jam 4 sore ya. Pokoknya di jam 4 sore, seringnya di jam 4 sore udah mentok tuh. Tapi selain itu cuma kepake separuh. Nah, bisa kita simpulkan bahwa bandwidth kita sebenarnya kurang. Karena untuk mengantisipasi di peak time-nya itu, di jam ramainya itu sebenarnya. Kalau sepi, ya lancar aja. Tapi ketika ramai, pasti pelanggan itu merasa terganggu. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa ya kita harus tambah bandwidth. Kayak gitu. Ya. Nah, contohnya ini nih. Ketika ada traffic drop kayak gini, ini bisa maunya lemot nih, tiba-tiba dari minggu ke-8 sampai minggu ke berapa ini kok lemot atau gimana, kayak udah 3 hari ini kok lemot, kenapa kayak gitu kan. Kita cek nih di MRTG-nya si ISP-nya, jangan-jangan ada throttling atau penurunan kecepatan dari si ISP itu. Katakanlah kita ambil 50 Mbps ya, atau 300, nanti sampainya cuman 150 kayak gitu kan. Kita jadi bisa tahu, kemudian kita bisa kirim tiket ke ISP-nya untuk dicek. Jadi sangat bermanfaat sekali. Jadi MR3 ini juga bisa dipakai untuk bahan laporan kita. Jadi kalau kita ngomong nggak berdasarkan asumsi tapi data, kayak tolong dong ini cek, kayaknya speednya drop deh dari yang tadinya 200 jadi
Jadi 130-an gitu kan. Tinggal kirim screenshotnya ke customer service-nya atau ke teknisinya, nanti bakalan dicek tuh. Nah, tadi sebagian sudah kita bahas ya. Untuk fungsi MRTG-nya untuk mengetahui jam sibuk. Udah tadi yang tinggi-tinggi ini lihat di harian. Yang paling tinggi jam berapa sampai jam berapa. Katakanlah yang ini sibuknya ini sibuk terus dari jam 10 sampai jam 11 malam ini sibuk terus kan. Jam 10 sampai 11 malam ini sibuk terus. Menentukan kapasitas jaringan ya tadi kalau trafiknya ini di sini mentok kemudian atasnya rata, di sini nggak ada contohnya ya yang habis. Kalau sampai habis bener-bener habis biasanya gini, ini kan peaknya cuma sedikit, kalau gini masih bisa ditolerir, tapi kalau udah mentok katakan di 150 Mbps mentok, kemudian sini rata nih ke sini 150 rata terus kayak kepotong gitu ya, kayak kepotong flat atasnya, itu tandanya itu trafiknya bener-bener udah melebihi kapasitas. Jadi kenapa terjadi seperti ini? Katakanlah ini 150 Mbps kapasitasnya, terus trafiknya rata gini, di MRTG-nya rata, kayak dipotong pakai pisau nih, rata, bener-bener rata. Itu artinya trafik yang dibutuhkan oleh kita itu lebih dari 150 Mbps, makanya kena potong di sini karena ISP-nya cuman 150 Mbps. Jadi itu langsung wajib banget untuk di-upgrade atau nambah line satu lagi untuk mengurangi beban dari si jalur tersebut. Mengetahui performa router mikrotik, ya tadi sini masalah yang paling utama adalah CPU-nya ya. Kalau CPU-nya udah 70-80% itu baiknya di-upgrade si mikrotiknya. Jadi kesimpulannya bahwa kita wajib banget untuk menghidupkan si fitur MRTG mikrotik ini yang tadi caranya saya bahas lagi ya. Caranya itu di menu tools, kemudian graphing, kemudian interface rules. Kita tambahkan kayak tadi, tinggal tambah interface mana yang ingin di graphing. Kemudian yang kedua itu di resource rules-nya. Setelah itu cara mengaksesnya bisa dari browser dengan cara mengetik IP dari mikrotik tersebut. Kemudian klik grab, kemudian tinggal diklik. Atau langsung di mikrotiknya di menu tools, graphing, kemudian di yang interface grab sama resource grabnya ini tinggal diklik kayak gini, bisa dilihat. Nah, tujuan dari dihidupkannya graphing ini adalah untuk membantu kita ketika terjadi error. Jadi kita bisa tahu kapasitasnya, kapan jam sibuk, apakah bandwidthnya udah bisa apa belum, CPU mikrotiknya masih sanggup apa enggak, apa perlu di-upgrade, serta untuk mengetahui masalah lainnya di jaringan. Misalnya, ini mikrotiknya apa sering restart, apa gimana, kita bisa tahu dari si graphing ini. Jadi pastikan Anda menghidupkan MRTG ini untuk investasi ke depannya ketika terjadinya error. Karena masalah waktu aja untuk masalah error sebenarnya. Mungkin sekarang lancar, pasti di kemudian hari akan terjadi error. Itu pasti, saya jamin. Jadi untuk mempercepat proses maintain, kita wajib untuk menghidupkan MRTG ini sebagai dasar pengambilan keputusan, karena MRTG ini menyediakan data yang cukup untuk diagnosa ya saat perbaikan. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan bye bye. Thank you.